Halo teman-teman, gimana kabarnya? Apakah semua udah siap nih buat belajar fisika bersama-sama kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfiana Hidayanti dengan NIM K2320007, saya Almadia Slamawati dengan NIM K232009, dan rekan-rekan saya yang lainnya Azza Arbanurul Umah dengan NIM K232018 dan Binti Mustamiul Azizah dengan NIM K2320022. Kami dari kelompok 1 kelas C Pendidikan Fisika angkatan 2020 FKIP Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai gerak harmonis sederhana pada pegas. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu gerak osilasi atau getaran? Pernahkah teman-teman menjumpai fenomena alam, yakni daun yang bergerak saat tertiup angin? Atau pernahkah teman-teman memperhatikan anak kecil yang sedang bermain ayunan, bermain layangan? Atau pernahkah juga teman-teman memperhatikan adanya monyet yang bergelantung di dahan pohon? Atau pernahkah teman-teman memperhatikan langkah kaki dan tangan manusia saat berjalan? Serta satu lagi, pernahkah teman-teman memperhatikan gerakan dari pegas? Nah, semua contoh peristiwa tersebut merupakan contoh dari adanya gerak osilasi atau getaran yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, gerak osilasi atau getaran adalah suatu partikel yang bergerak dalam gerak periodik bolak-balik melalui lintasan yang sama. Dan salah satu contohnya adalah gerakan periodik, yakni sistem gerak harmonis. Nah, teman-teman, gerak harmonis atau gerak harmonik sederhana adalah suatu getaran dengan resultan gaya yang bekerja selalu mengarah ke titik setimbang dengan besarnya resultan gaya adalah berbanding lurus dengan besarnya simpangan. Salah satu contoh dari sistem gerak harmonik sederhana dapat dilihat pada peristiwa pegas. Nah, apa itu pegas? Pegas itu merupakan gulungan lingkaran kawat yang digulung sedemikian rupa agar memiliki kelenturan. Apabila suatu gaya, dalam hal ini berupa gaya tarikan atau dorongan, bekerja pada suatu sistem, misalnya saja pada pegas yang diberi beban, akan menimbulkan perubahan keadaan berupa pemanjangan atau pemendekan pegas, dan perubahan posisi beban dari titik setimbang. Getaran pada sistem harmonik pegas dapat terjadi karena pada pegas mengalami suatu gaya yang disebut dengan gaya pemulih atau restoring force. Nah, gaya pemulih itu merupakan gaya yang berlawanan dengan perpindahan sistem, sehingga mendorong atau menarik sistem kembali pada posisi kesetimbangan. Dalam kasus getaran pada pegas, gaya pemulih yang ditimbulkan itu berupa gaya pegas. Gaya pemulih yang terjadi pada pegas dapat ditentukan juga melalui hukum Hooke. Lalu, apa itu hukum Hooke? Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastis dari suatu pegas. Ukuran elastisitas sebuah pegas berbeda-beda, sesuai dengan ukuran kekuatan dari pegas tersebut. Ukuran kekuatan sebuah pegas disebut sebagai modulus elastis yang dikenal sebagai konstanta pegas, yang biasa dilambangkan dengan huruf K. Selanjutnya, kita akan belajar bersama-sama mengenai apa saja besaran-besaran fisis yang ada pada sistem gerak harmonik pegas. Yang pertama adalah simpangan. Simpangan merupakan jarak perpindahan titik pada medium yang diukur dari posisi keseimbangan, atau dapat dikatakan bahwa simpangan adalah jarak benda dari titik kesetimbangan. Simpangan dapat terjadi karena adanya gerak harmonis. Simpangan pada pegas dapat dilambangkan dengan huruf Y kecil dan memiliki satuan meter. Besaran fisis pada gerak harmonis sederhana pada pegas yang kedua adalah amplitudo.
Amplitudo merupakan simpangan maksimum yang dilambangkan dengan huruf A kapital. Satuan dari amplitudo adalah meter. Selanjutnya adalah periode. Periode pada pegas dapat didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh pegas untuk melakukan satu kali getaran. Satu periode diartikan sebagai titik yang semula ada di simpangan 0 atau setimbang. Kemudian, simpangan membesar mencapai titik maksimum, lalu terus bergerak mengecil mendekati titik 0 setimbang, kemudian menuju simpangan maksimum negatif dan bergerak kembali menuju 0. Periode dilambangkan dengan huruf T kapital dan memiliki satuan second atau detik. Persamaan dari periode dapat dilambangkan sebagai T kapital sama dengan T per N. T kecil sendiri merupakan simbol dari waktu dan N merupakan banyaknya getaran dalam 1 sekon. Kemudian, untuk persamaan periode pada pegas dapat dilambangkan sebagai berikut. T sama dengan 2pi akar M per K, di mana T merupakan periode pegas sama dengan 2pi akar M per K. M adalah massa dan K adalah konstanta pegas. Selanjutnya, besaran pada gerak harmonik sederhana pegas yang keempat adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran atau banyaknya getaran yang terjadi tiap 1 detik. Frekuensi dilambangkan dengan huruf F dan memiliki satuan Hertz. Untuk persamaan frekuensi sendiri adalah 1 per T atau seper periode, atau dapat juga ditulis F sama dengan N per T. Kemudian, persamaan frekuensi dalam kasus gerak harmonik sederhana pada pegas adalah F sama dengan seper T dari T pada gerak harmonik sederhana pegas, hingga dapat dinyatakan F sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Selanjutnya, besaran yang kelima adalah gaya pemulih. Gerak harmonik atau getaran yang terjadi pada pegas mengakibatkan adanya fenomena gaya pemulihan. Ini merupakan saat di mana pegas dapat kembali ke tempat semula setelah pegas ditarik atau ditekan. Gaya pemulihan pada pegas dilambangkan dengan huruf F kapital dan satuan gaya pemulihan adalah N Newton. Persamaannya adalah F dapat dikatakan sebagai Ft atau F pemulih sama dengan min K kali delta Y. Besaran selanjutnya adalah konstanta pegas. Konstanta pegas merupakan karakteristik dari suatu pegas yang menunjukkan kekuatan pegas. Besarnya konstanta pegas dipengaruhi oleh besarnya gaya pemulih. Semakin besar nilai konstanta pegas, maka semakin sulit pegas untuk ditarik atau ditekan. Konstanta pegas dilambangkan dengan huruf K. Satuan dari konstanta pegas adalah Newton per meter. Di mana untuk persamaan dari konstanta pegas ini ada dua, apabila pegas disusun secara seri dan apabila pegas disusun secara paralel. Jika pegas disusun secara seri, persamaannya menjadi 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah dan seterusnya sampai 1 per Kn atau konstanta ke N. Apabila disusun secara paralel, persamaannya adalah konstanta paralel sama dengan konstanta 1 ditambah konstanta 2 ditambah konstanta 3 dan seterusnya sampai konstanta N. Besaran yang selanjutnya adalah usaha pada pegas. Pegas melakukan usaha yang sebanding dengan besarnya konstanta pegas, gaya pemulih, dan simpangannya. Usaha pada pegas dilambangkan dengan huruf V kapital seperti lambang usaha pada umumnya. Satuan usaha adalah Joule, di mana persamaan usaha pada pegas adalah V sama dengan 1 per Kx kuadrat. V adalah usaha, K adalah konstanta pegas, dan X adalah pertambahan panjang dalam satuan meter.
Besaran selanjutnya yakni ada tegangan pegas yang biasanya disimbolkan dengan sigma. Tegangan adalah besarnya gaya persatuan luas penampang bahan, dan satuan pada tegangan adalah Newton per meter kuadrat. Persamanya adalah sigma sama dengan F per A, di mana F adalah gaya dan A adalah luas dari penampang bahan. Selanjutnya ada besaran regangan pegas, yang dimana regangan pegas ini merupakan perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula pada pegas. Regangan pegas dilambangkan dengan simbol seperti yang terlihat di layar, dan regangan ini tidak memiliki satuan karena berasal dari persamaan delta L dibagi L0, di mana satuannya sama-sama meter dan sama-sama dibagi sehingga tidak ada satuannya. Selanjutnya adalah modulus Young atau modulus elastis pegas. Modulus Young atau modulus elastis pegas adalah perbandingan antara tegangan dengan degangan yang menunjukkan tingkat elastisitas bahan. Modulus Young dilambangkan dengan simbol E kapital dan satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Persamaannya adalah E sama dengan tegangan dibagi regangan sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Oke nih, di sini akan dilanjutkan oleh Kak Al ya. Kak Al bakal menjelaskan mengenai bagaimana persamaan matematis dari pegas. Nah, kita tahu ya bahwa semua pegas itu memiliki panjang yang alami. Kemudian, hubungan antara gaya atau F yang meregangkan pegas dan pertambahan panjang pegas atau biasa disebut dengan delta X di daerah yang ada dalam batas kelenturan itu biasanya ada pada persamaan F sama dengan K dikalikan delta X. Nah, kemudian dalam pegas sudah pasti ada getaran. Nah, getaran ini akan menyebabkan adanya periode atau T dan juga amplitudo. Selain itu juga ada percepatan di mana arahnya itu selalu menuju ke titik setimbang yang dapat diungkapkan dalam persamaan Y sama dengan A sin omega T. Nah, di sini untuk mencari V atau kecepatan merupakan turunan dari Y itu sendiri, di mana V sama dengan dy per dt, di mana kita masukkan Y-nya menjadi d A sin omega T per dt. Nah, kemudian kita mendapatkan hasil V sama dengan A omega cos omega T. Nah, lalu gimana nih cara mencari percepatan? Di sini ada persamaan A sama dengan dv per dt. Jadi percepatan di sini merupakan turunan pertama dari kecepatan, atau dengan kata lain, percepatan ini merupakan turunan kedua dari Y, dimana ketika kita masukkan persamaannya yaitu menjadi D dikalikan A omega cos omega T per dt. Nah, kemudian kita akan mendapatkan hasil dimana A sama dengan negatif omega kuadrat Y. Nah, lanjut nih teman-teman, kita bakal menjelaskan mengenai pegas itu mengalami percepatan yang A tadi itu berlaku hukum 2 Newton dengan persamaan sigma F sama dengan Fp, di mana sigma F sama dengan MA dan Fp yaitu negatif K dikalikan delta X, gaya pemulih ya Fp itu. Nah, di sini MA di mana A tadi kita masukkan mendapatkan hasil M kalikan negatif omega kuadrat X sama dengan negatif K dikalikan delta X. Kemudian kita hitung-hitung dan mendapatkan hasil omega kuadrat sama dengan K per M, di mana omega sama dengan akar dari K per M. Kita tahu ya teman-teman kalau misalnya omega itu nilainya adalah 2pi per T. Nah, sehingga ketika kita mencari T atau periode, kita akan mendapatkan hasil T sama dengan 2pi akar M per K. Nah, seperti itu. Maka dari itu untuk mencari konstanta, di mana karena akar, maka dari ruas kanan dan ruas kiri kita kuadratkan menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat M per K. Kemudian K kita pindah ke ruas kiri, akan menghasilkan K sama dengan 4pi kuadrat M per T kuadrat. Nah,
Untuk konstanta Pegas ini dapat berubah nilainya apabila Pegas tersebut disusun menjadi rangkaian. Rangkaiannya ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oke nih teman-teman, kita lanjut pada contoh soal ya. Di sini ada contoh soal di mana langsung saja Kak Al bacakan. Ada sebuah benda itu bermasa M, kemudian digantungkan pada sebuah pegas dan bergetar dengan periode 0,5 sekon. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa bagian massa yang harus dikurangkan pada M agar frekuensinya itu menjadi 2 kali semula? Oke, langsung saja kita pada penyelesaiannya. Sebelumnya kita rinci dulu apa saja yang diketahui, yaitu ada massa awal pegas M1 sama dengan M, kemudian ada massa pegas setelah dikurangi, kita bisa sebut M2, di mana M2 itu sama dengan M dikurangi delta M, di mana delta M itu banyaknya nilai massa yang dikurangi. Nah, tadi diketahui ya bahwa periode atau nilai T adalah 0,5 sekon, sehingga untuk menghitung frekuensi dapat dilakukan dengan persamaan F sama dengan 1 per T. Kita masukkan T-nya tadi, kemudian kita mendapatkan 2 Hz. Kemudian kita tahu bahwa frekuensi pertama tadi berarti 2 Hz ya teman-teman. Kemudian maka frekuensi kedua itu yaitu F2 sama dengan 2 kali F1 sama dengan 4 Hz. Kita pakai karena pada keterangan soal frekuensi menjadi 2 kali semula. Nah, kemudian kita langsung ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu kita menggunakan perbandingan ya, F2 per F1, kemudian kita masukkan persamaannya di mana F sama dengan 1 per 2 pi akar K per M. Kalau yang atas F2 maka kita menggunakan M-nya M2, kemudian yang bawah ada F1 maka kita M-nya menggunakan M1. Nah, kemudian kita masukkan F2 dan F1-nya 4 per 2 sama dengan ketika yang atas itu 1 per 2 pi, kemudian yang bawah juga ada 1 per 2 pi, kita bisa coret saja sehingga kita hanya mendapatkan hasil yaitu akar 1 per M2 per akar 1 per M1. Nah, kemudian kita hitung hasilnya. Kita mendapatkan hasil yaitu 2 sama dengan akar M per M dikurangi delta M. Nah, untuk menghilangkan akar ini kita bisa kuadratkan dari ruas kanan dan juga ruas kiri. Kita akan menghasilkan 4 sama dengan M per M dikurangi delta M. Kemudian kita akan menghasilkan, ketika dikalikan kita akan menghasilkan di mana delta M itu sama dengan 3 per 4M. Nah, jadi di sini kita dapat jawaban bahwa massanya itu dikurangi 3 per 4 massa semula untuk mendapatkan frekuensi kedua sebesar 2 kali frekuensi semula. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman penjelasan kita dari kelompok 1 mengenai pegas. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan boleh nih ada di kolom komentar, bisa chat sama kakak-kakaknya. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 1 yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa kembali.